Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mas Terry Raraningrum, NPM 2201060012. Saya mahasiswi dari IAIN Metro Lampung, jurusan Tadris Matematika, kelas TPM A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penjelasan materi tentang analisis vektor sebagai tugas ulangan akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah analisis vektor pada materi teorema kedivergenan atau teorema divergensi. Nah, teorema ini sendiri ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Gauss. Jadi, teorema kedivergenan atau teorema divergensi ini juga biasa disebut dengan teorema Gauss karena ditemukan oleh Bapak Gauss. Nah, teorema kedivergenan atau biasa disebut dengan teorema divergensi ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama adalah untuk menentukan fluks dari sebuah medan vektor di ruang 3. Dan tujuan yang kedua itu adalah mengaitkan antara integral permukaan dengan integral volume dari divergensi pada daerah di dalam permukaan. Dan tujuan yang terakhir itu adalah adanya hubungan antara aliran fluks medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan di dalam permukaannya. Nah, dari tiga tujuannya ini, teorema kedivergenan itu memiliki rumus umum, yaitu integral lipat 2 dengan batas S dengan fungsi f dikali nds itu sama saja dengan integral lipat 3 dengan batas R divergen f df sama dengan integral lipat 3 dalam kurung do I per do X ditambah do J per do Y ditambah do K per do Z dikali df. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, di sini itu kan sudah disebutkan tadi bahwa tujuannya itu mengaitkan antara integral permukaan dengan integral volume. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di sini integral lipat 2 f dikali nds ini adalah integral permukaan, sedangkan yang ini itu adalah integral volume. Jadi teorema kedivergenan itu sama saja dengan integral permukaan yang disatukan dengan integral volume, yang rumus akhirnya menjadi integral lipat 3 do I per do X ditambah do J per do Y ditambah do K per do Z dikali df. Nah, jadi, dia dikaitkannya antara integral permukaan dengan integral volume menjadi suatu rumus yang disebut dengan teorema kedivergenan atau teorema divergensi tersebut, yakni rumusnya ini. Nah, supaya kita lebih memahami konsep dari teorema kedivergenan atau teorema divergensi tersebut, maka kita akan membahas contoh soal ya teman-teman, supaya kita itu lebih paham bagaimana penerapan konsep dari rumus teorema tersebut. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di sini, untuk yang pertama, kita itu disuruh untuk mencari integral permukaannya. Nah, kenapa kita sudah tahu untuk mencari integral permukaannya? Karena di sini sudah jelas ya, soalnya kita disuruh untuk menentukan fluks dari medan vektor yang diketahui f-nya itu x pangkat 2, y pangkat 2, z pangkat 3 yang melewati permukaan x sama dengan 0, x sama dengan 2, y sama dengan 0, y sama dengan 2, z sama dengan 0, dan z sama dengan 4. Nah, maka penyelesaian dari soal yang seperti ini bisa kita gunakan menggunakan penyelesaian teorema kedivergenan atau teorema divergensi. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan di sini sudah jelas ya, di sini sudah ada clue-nya bahwa ada medan vektor dan melewati permukaan. Maka kita gunakan integral volume dan integral permukaan. Nah, maka di sini rumusnya itu adalah integral lipat 3 dengan batasan R do I per do X plus do J per do Y plus do K per do Z dikali df. Ini adalah rumus dari gabungan dari integral volume dan integral permukaan yang menjadi sebuah teorema divergensi. Nah, teman-teman, di sini kan clue-nya yang kita ketahui itu adalah f dan batasan ya. X-nya sama dengan 0, X sama dengan ini 2,
Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, Z sama dengan 0, Z sama dengan 4. Nah, dari dua clue ini kita masukkan ke rumus. Di sini rumusnya kan integral lipat 3 dengan batasan R, div F df ya. Nah, maka yang fungsi F ini kita masukkan ke div F. Tapi kan dia mintanya div F ya, atau divergensi F, atau turunan dari F. Berarti fungsi ini kita turunkan dulu untuk kita masukkan ke dalam kurung ini. Maka kita turunkan X pangkat 2 itu, kalau kita turunkan menjadi 2X kan. Nah, terus sedangkan Y pangkat 2 itu kita turunkan menjadi 2Y. Sedangkan Z pangkat 3 jika diturunkan menjadi 3Z pangkat 2. Nah, DF-nya ini turunannya menjadi DX, DY, dan DZ. Sedangkan rumus ini itu kita masukkan untuk menjadi batasan integralnya. Karena dia kan X-nya sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, berarti ini clue-nya sudah jelas. Berarti untuk integral X-nya, batasan atasnya itu 2 dan batasan bawahnya itu 0. Karena ingat ya, konsep dari integral, batasan atas itu harus lebih besar daripada batasan bawah. Maka clue-nya itu selalu X-nya sama dengan 0 dulu. Atau nilai yang X-nya itu lebih kecil dulu yang disebutin di awal, lalu X yang selanjutnya itu lebih besar, karena untuk menjadi batasan atas. Nah, ini itu kita gunakan untuk menjadi batasan dari integralnya. Nah, lalu ini semua kan sudah kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, lalu bentuknya sudah menjadi seperti ini. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini, kita cari dulu satu persatu dari integral ini masing-masing. Kan ini ada integral lipat 3, lalu berarti kita mencari integralnya ini sampai habis. Kita habiskan untuk integral X, untuk integral Y, dan untuk integral Z. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari integral X-nya. Integral X-nya itu kan batasan atasnya 2 dan batasan bawahnya itu 0. Nah, berarti ketika kita akan mencari integral X-nya, maka dx itu hilang. Jadi yang tersisa hanya dy dan dz. Dan sedangkan integralnya tadi kita masukkan ke batasannya itu kita masukkan di sini. Batasan atasnya 2, batasan bawahnya 0. Lalu kita hitung. Di sini itu kita integralkan. Karena kan kita akan mencari integral X ya, maka kita integralkan ke X. Ketika ini diintegralkan ke X menjadi 2X ini menjadi X pangkat 2. Sedangkan yang Y ini menjadi 2YX. Sedangkan yang 3Z pangkat 2 ini 3Z pangkat 2X. Nah, kenapa yang di sini itu hanya dikali X dan di sini juga dikali X, sedangkan ini menjadi X pangkat 2. Nah, kita ingat ya teman-teman, konsep dari integral. Integral itu kan rumusnya 1 per X R plus 1 dikali X R plus 1. Nah, makanya di sini itu 2X menjadi X pangkat 2. Karena kan di sini posisinya ketika kita integralkan menjadi X pangkat 2 kan. Nah, di sini itu kan rumusnya tadi kan do I per do X. Ketika dia sama-sama X, kan di sini kita akan mengintegralkan X. Sedangkan yang bentuk kedua dan ketiga ini bukan bentuk X, dia bentuk Y dan Z. Makanya hanya kita kalikan saja dengan X. Yang kita integralkan cukup yang 2X. Nah, makanya hasilnya yang dapat diintegralkan adalah 2X dengan hasil X pangkat 2. Nah, setelah itu kita hitung, kita masukkan, kita substitusikan batasannya tadi, di mana batasannya itu batasan atasnya 2, batasan bawahnya itu 0. Nah, maka nilainya itu ketika X-nya sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, di sini 2 dikali X. X-nya ini tadi juga 2 kan, berarti ini 4Y ya. Terus 3Z pangkat 2 dikali X, berarti 3 dikali 2 ya. 3 dikali 2 hasilnya 6Z pangkat 2. Nah, berarti integral lipat 2, 4 ditambah 4Y ditambah 6Z pangkat 2 dy dz. Nah, berarti ini sudah selesai kita integralkan terhadap X. Yang selanjutnya kita integralkan terhadap Y. Juga sama seperti diintegralkan terhadap X tadi. Kita masukkan batasannya, kita integralkan mana yang bisa diintegralkan terhadap Y, lalu kita hitung, kita masukkan, substitusikan dengan batasan atas dan batasan bawahnya tadi. Begitupun dengan pengintegralan yang Z, juga sama saja yang tadi. Sehingga hasilnya itu
Ketika sudah selesai kita integralkan semua, ternyata hasilnya itu 30, hasil akhirnya itu kan berarti yang terakhir adalah yang dihitung adalah batasan yang diintegralkan terhadap dz ya. Ternyata ketika kita integral terhadap dz itu, ketemunya itu 8z ditambah 8z ditambah 4z pangkat 3 dengan batasan atas 4, batasan bawah 0. Nah, kita masukkan, substitusikan terhadap bilangannya ini, berarti 8 dikali 4 berapa? 32. 8 dikali 4, 32. Ditambah 4 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 256. Nah, ini semua kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 320. Nah, jadi ketika kita menemui soal seperti ini atau soal dari teorema divergenan, itu kita menggunakan langkah-langkah yang seperti saya jelaskan tadi ya teman-teman. Cukup mudah kan mengenai pembelajaran teorema divergenan. Semoga teman-teman suka dan semoga bisa dipahami ya penjelasan dari saya. Baik, itulah tadi mengenai pemaparan tentang mata kuliah analisis vektor mengenai materi teorema kedivergenan atau teorema divergensi. Apabila terdapat salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun karena di sini sama-sama belajar. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semuanya. Amin. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.